Apa jangan-jangan ada Uranus Rom? Uranus Rom? EXP sih ini. Wah, waktu Walker ada. Menurut gua sih ini EXP enaknya dibandingkan dia harus ditaruh di ROM ya. Iya, Sakit juga pala tuh. di waktu Walker ada. Ada tapi sakit, Ada kan? sakit pala ini kalau dia ditaruh di ROM. Bonyok dia baru muncul langsung sama Kari pulang. Kalau di awal-awal enggak, di awal-awal pakai kolam kan. Ya, tapi ditendang. Di tengah cowok. game udah beda, di tengah game udah beda Betul. lagi. Karena mereka butuh CC kan. Dan ini kayaknya dari Black Sentence crowd controlnya minimalis nih. Makanya tadi gue sempat mikir tadi Slower doang nih punya mereka. Khalid tadi lumayan enak nomornya, XP-nya ngambil yang heavy CC. Cuma dengan konsep begini Hilda dan Odette. Ini dia, muncul ya debut berarti untuk Odette nih. Yap, Swan Song. Notik. Ya, ini mid laner yang menurut gue bisa match up juga sih memang. Ya, tapi sekali lagi nih karena lawannya slower, gak ada stunner di sana. Oke. Ya. Berarti kalau gitu sisi besar dong. Dia butuh knock up, kalau mau cancel Odette sekarang knock up. Iya, sisi besar dong. Penalty zone kah? Tadi setelah. Tiger dorong aja. Atlas, Secret Hammer. Atlas, Bisa. Atlas. Untuk Romer. Chip. Mereka mau adu dengan Makro ternyata. Ini dia. Dari best of 3 jadi best of 1 nih. Satu sama skornya. Siapapun yang kalah di sini akan gugur. Agak lumayan deg-degan ya. Sudah memasuki game ketiga ini lumayan deg-degan ya. Karena udah nggak ada lagi kesempatan lanjutan. Lihat para coach juga udah melakukan toss bersama. One last game. One last chance untuk bertahan di babak Swiss stage pilihannya. Maju ke babak selanjutnya atau pulang. Karena kesempatan mereka jadi sama. Mari kita meriahkan M7 stage. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, buktian ya. Dengan power hero dari masing-masing tim sudah dimunculkan. Assassin lawan Assassin. Ini Assassin versus Lancelot ini matchup yang gua udah nunggu-nunggu sebenarnya, pengen banget kelihatan. Oh, ini match up oldies ya. Ya, Ya, dari zaman ke zaman nih. Dari tahun ini, tahun kemarin. Dan itu yang terjadi juga. Di bagian bawah EXP Hilda lawan Uranus. Sama-sama strong. Kayaknya kita bisa skip sih untuk match up di sana. buset. Itu Valence di awal loh. Dia udah langsung nabrak ke jungle ya. Tapi kalau cowok memang harus galak. Sayang kalau cowoknya nggak nabrak di awal. Ya, cowoknya udah galak. Soalnya kan nanti juga bisa di following up sama Hildanya. Hildanya bisa datang respon cepat. Itu yang bikin enak. Gak buang retri juga di sisi lain. Retri? Nah, lihat Yetri juga bakal bisa melakukan following up. Dan kalau melihat ke arah Black Sentence kali ini, mereka akan dapetin first blood kalau bisa numbangin Yetri. Dan kalau misalnya Yetri bisa tumbang, ini baru EXP-nya menang, Lim. Tapi tenang ya tadi dari Yetri ya. Dia nggak buka spellnya. Dia masih aman aja. Waduh. Hati-hati. Buset, level 2 head on boost. Dia udah nabrak ke depan. Sabar gak sih? Eternnya patah tapi ini. Iya, sabar gak sih dia kalau dia memaksa cuma buat numbangin Hilda. Kalau tadi mungkin EXP-nya bukan EXP yang tebel-tebel banget, nggak masalah sih, Lip. Kayak Yuzong gitu, yang nggak bisa lari. Tapi tetap oke sih. Dia dapat jungle soalnya satu. Oke, tapi lihat di depan sana, hampir saja Orochi terkena first blood dan backup dari Stevie. Yetri standby on position, mendapatkan vision yang cukup jelas, tapi ngomongin ke arah Black Sentence, mereka akan coba dihabisin di tengahnya. Tapi ternyata mencoba di poking, berbanding terbalik nih, Lim. Iya. ECG-nya sekarang yang bakal bonyok. Akan sama-sama aja ya. Intinya dari keduanya nggak mau ngasih jalan dengan darah yang penuh deh. Dan ngelihat dari rotasinya, kayaknya XP Lane bakal jadi tujuan nih. Biar turtle-nya lebih enak. Walaupun ya tipikal Assassin nggak bisa setup dulu. Orochi masih bisa lompat lagi. Berat kasih lawan Orochi. Keras banget. Keras banget. Kayaknya mungkin Mountain Soccer ini dibuka untuk vision aja sih menurut gua. Wah, Orochinya dia malah ngesuling balik loh. Tabrak apalagi di tengah nih. Plating. Oke, plating dari tengah Lancelot harus didapatkan. Turtle untuk melepaskan dari tim City. Kalau enggak mereka akan menuju kerugian yang cukup besar. Chico ter-take down. Dapatkan para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka berhasil mendapatkan Turtle. Wow. Keuntungan yang melimpah. Bener-bener ini udah bukan, bukan sebuah keuntungan yang satu, tapi 2, 3 sampai ke arah Orange Buff hampir saja. Ini udah bukan melimpah, udah melimbah lagi. Karena beracun, Lim, keuntungan dari Black Sentence. Tapi Gary, buset dia tadi benar-benar pas banget tadi panahnya. Mana asmaranya? Dia nggak ada vision itu. Iya, nggak jelas. Jadi benar-benar memang Dihitung. ya bisa dibilang pas lah timingnya.
Sementara untuk turtle yang didapetin sama Black Sentence. Plus jangan lupa plating di tengah tadi. Lumayan setengah platingan, tapi Waduh, lihat Yetri mencoba untuk menutup jalan keuntungan yang dimiliki dari Head Ambush yang sudah melimbah karena sudah beracun. Lihat keuntungannya 690. Kalau tadi Orange Buffet didapetin, mungkin udah menuju ke arah 1000 Lim. Ya, tapi ya inilah ketika pakai Sansin pasti ditabrakin terus kan. Yap. Di awal jelas banget kelihatan. Mumpung belum jadi ya. Iya. Kita buat Isanshin juga. Bagian atasnya so far so good. Ini aman juga. Hanya satu yang tumbang. Dan satu turtle yang hilang. Jadi so far untuk difference dari goldnya juga hanya ada dari perolehan dari 2 ya. Dengan sedikit platingan di area mid tadi. Dan ini hilangnya benar-benar ditinggal loh di bottom lane. Karena lebih sering kita melihat perjalanan dari Orochi. Duel Dragon, dia nggak ada punya following up damage. Sekalipun dia dapat tadi Om Dermakan Vales memaksa ke arah Purify Gaming. Tidak bisa lagi diselamatkan. Kalau tidak mau pakai flicker, mau tidak mau. Tapi tadi Lim, kalau dia memancing ke arah Purify, pertama terlalu dalam. Kedua, sekalipun dia nggak pakai Purify, dilepasin aja, nggak ada following up damage loh. Jauh semua temennya. Sebenarnya tadi memang ya kalkulasinya dia bisa di follow sama Ciku sama Gary gitu kan. Cuma Purify yang kebuka udah untung. Tiba-tiba flickernya kebuka juga, jadinya rugi. Iya. Cuma ya untuk harus agresif gue rasa Ji. Kalau main cowoknya terlalu pasif juga, itu akan ngilangin powernya gitu kan. Dia akan bikin power dari cowoknya turun sendiri. Oke, mungkin lebih agresif menuju ke arah yang lebih terukur sih Lim menurut gua. Ini Purify 3 Kalau siapa tadi ke arah mid lane di dalam turret tuh kayak nggak terukur. Masih terukur menuju ke arah Harit atau mungkin maksa ke arah Steffi. Paksa dia buka ke arah shortcut terus keluar lagi, itu gak masalah. Dan itu Duel Dragon, langsung di following up damage, instant kill. Akhirnya berhasil mendapatkan Stevie. Doom dipukul mundur ke arah belakang, the power of retribution kali di tangan dari seorang Gary. Memaksa tim fight kembali depan, dipotong sandwich gaming. Berhasil mendapatkan double kill, mereka masih mau masuk lebih dalam lagi. Amzik gak ada lagi jalan untuk pulang selain memutar ke arah turret. Tapi dengan ada Valence ini akan menjadi point kill untuk Orochi sih harusnya. Gak bisa cukup, tapi shortcut akan dibuka. Flicker for offensive dikeluarkan oleh seorang Stevie. Akhirnya langsung bermain di depan sana berhasil mendapatkan Amzik. Dengan adanya para pasukan dari tim Black Sands yang sudah siap standby position, mereka membalaskan dendam yang dimiliki. Tapi ada satu trapping yang sangat mahal. Apakah ada surprise kali ini dari sosok seorang Ciku? Surprise! Oh my God, Ciku! Ternyata nyanyiannya tidak menidurkan seorang Doom. Nina Bobo yang dikeluarkan Ciku nggak berimpact terhadap Doom. Lompatan ke arah yang salah tadi dari Swan Sword-nya. Mungkin kalkulasi damage tadi oke, ini Haritnya udah tumbang. Tapi lupa dengan adanya Chrono Dash. Adanya shield tadi membuat masih selamat dari Haritnya dan Heckle Bush. Sakaratul maut, tapi nggak bisa dieksekusi. Terlalu jauh. Nina Bobonya udah tepat tadi, Lip. Yap. Cuma mungkin dia nggak expect Dash. Iya, dash-nya ke situ. Yap. Tapi ya kerugian dari Black Santos juga karena tadi si Stevie-nya ini tumbang duluan. Jadi shortcut di turtle itu nggak sempat buat diciptakan kan. Di bagian bawah tadi cukup jauh sebenarnya untuk Headman masih nggak bisa hadir. Jadi waktu ada teleport yang kedua, shortcut yang kedua, baru akhirnya kita melihat Black Santos mereka bisa pegang kendali tadi untuk fight di area top. Udah dikejar. Shortcut dikeluarkan, mau nggak mau speedy light wheel. Oh, tapi ditutup pakai remote manipulation all in. Dan akhirnya Ciku membayarkan semua kerugian di arah komplain. Lihat apa yang dilakukan Gary. Free hit, berikan Orochi, one last hit. Membuat para pasukan dari tim Black Santos mereka kehilangan 3 member. Ciku membayarkan utangnya yang berada. Dan Wild Dragon tanpa ada Purify akan menjadi point kill yang pasti harusnya untuk Shin. Tanpa ada yang bisa mengcover. Sekalipun itu Orochi. Yap, dibayar lunas berarti ya. Sama Ciku dibayar lunas semuanya. Dari setup yang rapi banget sekarang Lord dari Turtle terbuka. Mid-nya juga terbuka. Gary, dia ambil semua yang bisa diambil. Dan hati-hati, chip ini kadang memang bisa membawa sebuah setup yang bagus. Tapi bisa juga nih membawa masalah yang serius untuk Black Center sendiri. Pisau bermata dua. Ya. Tajam untuk musuh terkadang, tapi juga bisa menusuk untuk diri kita juga. Kalau penggunaan dari shortcutnya itu tidak di dalam waktu yang tepat. Tuh, vision dan segalanya itu juga jadi perhitungan ya dari shortcut sendiri. 4X sudah jadi. Lihat dari Gary sekarang dia udah punya damage. Hati-hati. Karena di bawah. Yetri. Buset. Beliau defensif dikeluarkan, mau gak mau dipaksa balik untuk dipukul mundur ke arah belakang Sin. Wow, terlalu all in. Kayaknya ini menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim CG Esports kalau mereka bisa melawan balik di saat Turtle. Apakah itu akan mereka lakukan? Karena reward manipulasi telah dibuka. Amsi menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang tidak boleh keren. Tiko! Surprise! Bernyanyi dengan indah. Tapi nampaknya hanya
hanya 1 poin kill yang bisa didapatkan oleh seorang Chiku. Bahkan pertukaran kill hitungannya karena Amzik juga tumbang. Turtle terbuka secara bebas. Black Sentence kali ini mulai mengejar dari goldnya. Sedikit turun dari Shiji. Karena memang gue liat damage Chiku sakit nih. Yep. Cuma ya semuanya juga bisa lari loh. Nggak, sama ini Lim, itu kan dia karena pakai glowing jadi damage-nya nggak burst di awal. Ya, bisa bubar semua ya musuhnya ya. Iya. Bisa kabur semua. Punya efek-efek dash. So, ya Gary ke level 12. Dan lumayan maksimal untuk mountain shockernya dia. Tapi untuk apa nih tadi? Doom sendiri pun sudah mulai lumayan oke sebenarnya untuk harinya dia. Swift crossbow ada, Feather of Heaven akan dituju. Attack speed berarti yang diincar. Dan ya jangan lupa ya untuk hari sendiri ini kayaknya memang power dari Doom deh. Karena dia penggunaan Chrono Dash bagus banget tadi. Kalkulasi damage-nya mateng. Belum lagi dengan zaman Force juga. Nahannya bagus gitu loh. Dikeluarkannya benar-benar di waktu yang sempurna. Sama gue lihat Shin juga suka dia dengan if ini benar-benar paksa untuk kunci aja. Pokoknya gak tahu sih real world ya. Ini kunci aja dulu di ujung sekalipun. Walaupun damage-nya nggak maksimal, tapi dikunci dulu sama dia. Kayaknya mengincar di ujung deh. Iya. Biar kena immobilize kan. Yes. Karena kalau di tengah dia nggak kena immobilize. Pas di garis ujung baru kena. Sementara sekarang temponya akan turun. Dari Black Sentence pun dia akan coba untuk engage dari jungle-nya aja pelan-pelan. Tapi lihat, Valence kebuka. Ya, Mundur sih harusnya. mundur lah. Kalau dia ngebuka shortcut, ini agak lumayan mubazir ketika ada Lord di arah top lane sekitar 34 detik lagi. Ya, jangan lupa juga Valence terkadang dia maju nih ya. Tapi gak ada follow up di belakangnya dia. Ya. Itu yang mungkin harus diminimalkan oleh Valence sekarang. Lightning Transit. Nah, ini baru sakit nih Om. Bahagi Chiku. Second item setelah Glowing One yang sudah kena nerf ya. Yap. Mungkin ini baru berasa nih. Yap, Kayaknya glowingnya tadi karena mau nggak mau sih. Dia ada mau lagi. diri Egan. betul. Ini banyak banget shieldnya. Dan di bawah udah pasti di backup nih. Hati-hati. Karena landing jauh udah pasti jadi powernya Black Sentence. Dengan adanya chip. Dan gak mungkin dibiarkan sendiri. Gak mungkin. Mau siapapun itu gak mungkin dibiarkan sendiri. Mau Harita yang solo push. Oh, motor shock kan? Nah, langsung kan vision terlihat dengan sangat jelas. Yang ditarget adalah Stevie. dua flicker. Ada miss tadi nampaknya. Dua-duanya. Iya. Tapi menjadi keuntungan untuk teman-teman Black Sentence. Mereka akan bisa setup di tempat yang lain. Ya, tempat lain dan bahkan mereka tahu kalau tidak ada The Way of Dragon with flicker. Udah pasti itu. Oke. Lord bisa di setup sebenarnya. Peran tapi pasti. Jangan lupa damage dari Gary ya. Ini Gary-nya 3-0 loh. Dia udah pasti bisa nge-deliver damage karena udah jadi 40% cooldown reduction juga. Endless-nya udah sakit. Iya. Sama sebenarnya dari Night on Bush juga. Dia udah menuju ke item keempat bahkan sekarang. Dengan Brute Force, Endless Battle War X, Power Spike udah sama-sama ada. Dan Orochi. Iya, bahkan- Orochi. The Way of Dragon dikeluarkan dari Purify dipaksa. Berhasil membuat para pasukan dari tim Black Sentence memancing The Way of Dragon. Tapi Purify juga terpancing. Untuk melihat potensi saat ini, sebenarnya dipegang sama Black Sentence sih, Lim, menurut gua. Ya. Ini ngomongin ke arah chipnya, dia bebas kemana aja. Dia bebas untuk bermain shortcut juga bisa. Karena bebas banget, itu visionnya gak ada yang lihat tuh Lim di situ satu. Ya dia lagi masih di rumput ya. Ya, satu titik tuh tadi di atas. Dan permasalahannya nih kalau misalkan tiba-tiba dia Nah, dari muncul. belakang. Itu dia. Visionnya tapi ternyata terlihat sangat jelas. Stevie muncul, mundur ke arah belakang. Free hit dan ternyata bonyok. Stevie harus mundur ke arah belakang, tidak ada shortcut. Memasang tiba The Way of Dragon dikeluarkan dari Orochi. Agar para pasukan dari tim CJ Esports gak kena stuck yang diberikan oleh para pasukan dari Black Sentence. Mereka bermain dengan sustain team fight. Stevie, mereka tahu Stevie satu hit dari Gary bisa menumbangkan Stevie loh tadi. Kalau pasifnya belum makan chip. Makanya tadi dia masih coba untuk maju lagi ke bagian depan. Dan Lordnya gak di reset. Dia nunggu keripik. Iya. Ini Lordnya bakal jadi Lord yang panjang seharusnya dan hati-hati Orochi. Oke, sakit. Orochi udah mulai sadar. Yetri. Yetri distraction. Yetri hanya distraction. Kalau mereka fokus ke arah Yetri, ini menjadi bebas banget untuk Amzik, Om. Tapi ya sejauh ini juga ya kayak seharusnya dari Black Sentence mereka bisa manjangin satu lane loh. Karena mereka masih punya chip kan. Jadi mereka masih bisa mainin shortcutnya kalau memang nanti ada fight penting di lore-nya. Tinggal dibukanya nanti buat shortcutnya. Oh, Trinity udah jadi. Cukup lama ya sebenarnya. Tapi untuk dampak setelah Trinity menurut gue yang bahaya banget. Hati-hati dulu. Zaman Force kebuka. Oh, zaman Force. Info lumayan mahal sih kalau mereka mau makan salah satu pemain dari tim Black Sentence. Belum ada dua Dragon langsung ada reward manipulation di depan sana. Ada tim fight front to back. Light on boost. Gak ada yang bisa dipakan pada pasukan dari tim Black Sentence. Mereka juga gak bisa menumbangin karena Valence masih terlalu lincah untuk bisa menghindari damage yang diberikan dari tim Black Sentence. Amzik satu-satunya yang bisa ditempel sama Orochi.
Tapi dari tadi Amzik-nya, itu lost vision. Hati-hati sekarang udah susah sih nempel Amzik. Udah jadi Trinity, Orochi bisa jadi bonyok. Bawahnya nggak dikontrol. Gue pikir mereka akan tenangin Oh bawah. my god, Orochi. Orochi nggak boleh termakan dan kali ini satu point kill didapatkan oleh perpasukan dari tim CJ Esports. Mereka mencoba melakukan take over menuju ke arah Lord. Lord yang tidak terreset dan Hyde bisa masuk lebih dalam lagi. Steffi akan coba ditelan bulat-bulat dan tidak ada lagi Flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Dom, mereka harus bertahan di atas menit 12. Tidak ada holy defense dengan wave yang mendorong menuju ke arah 3 lane secara bersamaan. Satu buah misplay tadi. Melepaskan Orochi di bagian depan. Dan Chiku. Oh, ada div? Oke, ini ada win rate yang kurang cukup baik Om ya. Miskalkulasi bisa kita bilang tadi ya. Apalagi dengan Lord Dancing seperti itu dan Lordnya gak reset juga tadi. Oke, tapi jangan lupa Ciku punya 80% dari 5 game. Berarti tandanya dia kalah sekali harusnya ya. Benar. Harusnya ya. Iya. Hati-hati nih. Karena tangannya udah mulai ditabrak. Lordnya mampukah dari Black Center untuk defense. Mereka mencari di mana Valens bisa ada Way of Dragon. Tapi mungkin mereka habiskan dulu source skillnya. Dan Shin sebagai trigger disiplin high ground defender bagus banget. Dia nggak maksa untuk real world manipulation. Dia tahan sejenak. Tapi yang kita bisa lihat real world manipulation menangkap Gary. karena Gary terlalu sakit dikejar Orochinya. Terlalu jauh, tidak ada shortcut juga di depan sana. Flicker for defensive dikeluarkan. Target hide on boost ditutup oleh Yeti. Stevie! Oh, surprise! Menutup satu point kill atas God Laner dari Black Santos. Dan nampaknya di sana Yeti menuju ke arah seorang Shin. Kehilangan Shin menjadi sebuah pertahanan yang cukup mahal. Tapi Ciku, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari Ciku. Yetri, distraction satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buying time. That's all yang bisa dilakukan oleh Yetri. Yap, tengahnya juga akan coba di-clear dan semua akan fokus ke arah Yetri. Landingnya pun gak bisa Gak masuk didorong damage-nya. Winter. Wow, lama sekali buying time yang coba untuk dilakukan oleh Yetri. Oke, coba semaksimal mungkin dan gampang. Oh What? my god, Yetri berhasil bertahan dan Yetri still survive. Oke, dari Hyper Boost dia gak mau sampai kehilangan top lane. Makanya tadi dia lepas. Karena minion di arah top lane udah mulai hadir. Dan gak tumbang dari Yetri. Space yang diberikan sangat cukup sampai semuanya respawn kembali. Ya, mari kita lihat dari replaynya juga. Swansong sempat dibuka Bagus banget Swansong. dengan cukup tepat sebenarnya. Tapi untuk fight yang di belakangnya nih, yang di luar dari area Swansong, itu dipegang dengan Black Sentence. Ya, steppingnya dari belakang bagus juga tadi. Iya, Sebenarnya nggak perlu buru-buru ya, karena ngeliat steppingnya udah ngegunting. Akan ada shortcut nantinya di belakang. Harus lebih sabar lagi tadi. Tapi kondisinya emang nggak memungkinkan buat Doomnya selamat tadi. Kena trap juga. sulit ya Karena tadi. instan. Ya, sekarang Karena goldnya instan. sama. Ini bisa jadi everybody games. Betul. Menurutku dari CG ya, ini tergantung dari opening Chico nanti. Oke. Bisa gak clear dengan Swansongnya, sedangkan dari Black Sentence, kita harus tunggu apakah Orochinya kembali di pick up di early, atau shortcutnya bisa ditutup di awal. Menurut gue Om, Ciku butuh Winter. Sekarang dia butuh Winter banget. Paling safety. Dia paling safety dan dia benar-benar harus masuk ketika semua sudah berkumpul. Kalau bisa, kalau dia udah punya Winter, ketika shortcut itu muncul dan mereka semua standby di sana, dia harus buka di sampingnya sosok dari seorang Shin Om. Karena dari tadi Om, scene-nya ini yang lumayan cukup membalikan keadaan antara CG Sport dan juga Black Santos. Lihat, goldnya jadi sama lagi dan itu udah nggak ada masalah. Di menit segini udah bentar lagi semuanya dengan item yang cukup sama. Jadi perbandingan gold agak kurang cukup berasa Om. Iya. Dan jangan lupa kayak Shin juga ini menutup kan. Karinya nggak bisa masuk dari Amzik juga. Dan lagi-lagi Lord Dance yang sedang kita lihat sekarang. Harus berhati-hati tetap karena bawahnya. Stevie di sini menjadi ancaman tersendiri loh Stevie loh. Shortcut. Oke, shortcut telah dikeluarkan. Ini adalah saatnya untuk Ciku bersinar sih Om harusnya. Permasukan dari tim Black Santos. Mereka no. di cover ternyata dengan Ciku. Swansong telah dikeluarkan. Yetri mundur ke arah belakang. Tetap ada following up damage. Tapi menumbangkan Yetri. Ini menjadi sebuah masalah. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak waktu. Dan akhirnya mereka lepaskan Yetri. Nggak mau mengurangi kesalahan untuk nge-buying time. Dan termakan oleh waktu yang dikasih oleh Yetri. Tapi kalau dari spell, Black Santos lebih rugi nih. Flicker dari Stampy kebuka. Orochi juga nggak ada Purify. Sekarang Lord bisa ditarik ulur. Landing jauh masih menjadi power dari Black Santos. Tapi itu belum dijalani sama sekali. Divine Glaive dari Doom. Oke, damage dari Doom juga udah nggak bisa dianggap remeh. Pastinya udah sakit banget untuk makan depan. Sangat bisa. Oke. Amzik akan menuju ke arah Malefic Gun Ya, sekarang. dari keduanya ini masih saling menunggu ya untuk siapa yang akan membuat kesalahan duluan. Karena ini sudah masuk dalam menit-menit yang paling genting. Ini menit yang paling penting juga. Sedangkan Black Sentence, mereka harus mengandalkan shortcut nanti. Ingat, orang sangat penting di sini. Dan bakal fokus dan nanti bisa didapatkan Gary. Reward manipulation. Telah dibuka, tapi nampaknya nggak ada yang bisa menyelamatkan Lord di tangan dari CG Esport. Instant Lord dengan adanya Kari.
Wah, kayaknya shortcutnya nggak sempat kebuka tadi ya. Telat ya, betul. Telat datang. Oh, tapi hati-hati. Valens udah. Valens mau lebih? Untungan udah cukup gak sih? Mereka tinggal benerin laningnya dulu gak sih? Ya. Reset lagi ya harusnya Orochi. Dia akan tetap menjadi mata nih. Dan Y3-nya, ini masalah loh Y3 ini. Masalah banget. Keras banget dia mau dibalikin juga susah. Dan bahkan kalau misalnya game ini menang, menurut gue Y3 bisa jadi possibility MVP of the match. Oke, tapi atasnya gimana nih? Atasnya tidak di-clear menjadi sebuah masalah, tapi mereka menuju Lord yang bergabung. Mid lane best turret pilihan utama mereka. The Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi Purify Gaming tidak bisa dihalau oleh seorang Orochi. Kehilangan satu member permasukan dari Black Sentence. Mereka nggak punya badan selain Stevie. Karena Sin udah nggak buka reward pada musim Ciku guys. Bernyanyi dengan suasong dengan sangat indah. Nada-nada indah membawa sang legenda Malaysia bertahan di